Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast Sabtu kali ini kawan-kawan sekalian, saya membuat podcast khusus buat para wisudawan dan wisudawati di Universitas Trunojoyo Madura yang pada Sabtu kali ini tanggal 27 Maret 2021 sedang melaksanakan wisuda selama 3 hari ke depan. Semoga gelar yang diperoleh bermanfaat dan dapat menjadi pengantar buat kawan-kawan sekalian dalam mencapai apa yang sudah dicita-citakan. Pada podcast Sabtu kali ini saya akan mendiskusikan tentang membagikan sharing pengalaman kepada kawan-kawan sekalian wisudawan dan wisudawati khususnya yang sering bertanya kepada saya tentang satu tema atau tentang suatu kegalauan para wisudawan wisudawati setelah mereka diwisuda, yaitu setelah lulus ini saya mau kemana, apakah langsung bekerja ataukah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan untuk meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dan berdiskusi dalam tema-tema yang lainnya. Selain itu kawan-kawan sekalian, saya juga menghimbau dan menyarankan kepada kawan-kawan sekalian untuk tetap mengenakan masker ketika sedang di luar ruangan atau di luar rumah, tetap menjaga jarak dan tetap rajin mencuci tangan supaya kita bisa terhindar dari virus wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih juga belum reda kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, jadi banyak sekali mahasiswa yang khususnya bimbingan saya, baik bimbingan akademik maupun bimbingan tugas akhir, yang sering bertanya kepada saya, Pak, setelah saya lulus saya pengen S2 sebetulnya, lalu enaknya bagaimana ini Pak, langsung S2 ataukah saya kerja terlebih dahulu? Nah, itu juga pertanyaan yang seringkali juga saya tanyakan kepada teman-teman mahasiswa. Kalaupun dia nggak tanya ke saya yang bertanya kepada mereka. Nanti setelah lulus kalian mau kemana ini? Langsung nyari pekerjaan bidang apakah? Lalu atau bagaimana? Banyak diantaranya menjawab, saya pengen lanjut S2 Pak. Oke, tidak masalah kawan-kawan sekalian. Kalau kawan-kawan punya keinginan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi yaitu di jenjang S2 ataupun langsung ke S3 setelah S2 nanti, cuman ada beberapa hal yang ingin saya bagi ke kawan-kawan sekalian agar nanti tidak menyesal ketika sudah menjalaninya, yaitu apakah saya benar-benar harus S2 ataukah saya harus mencari pekerjaan, karena orang biasanya kalau sudah kuliah lulus ya hampir pasti orientasinya adalah untuk mencari pekerjaan kawan-kawan sekalian. Nah, yang pertama terlebih dahulu sebelum saya menjawab pertanyaan kawan-kawan sekalian tentang apakah harus S2 ataukah bekerja, saya hanya ingin meluruskan mitos dan fakta terkait dengan S2 itu. Bahwa ada yang menyatakan bahwa sekarang S2 itu kebutuhan loh. Kalau dulu di era-era saya mungkin S1 kebutuhan, standar minimal adalah S1. Di era sebelum saya standar minimal adalah SMA, dan sekarang seolah-olah standar minimalnya adalah S2. Nah, ini sebetulnya mitos kawan-kawan sekalian, artinya ini tidak nyata adanya di dalam dunia pekerjaan nanti ke depan, karena S2 itu bukanlah standar minimal, tapi itu merupakan nilai lebih atau nilai tambah ketika saudara mencari pekerjaan. Tapi nilai lebih ini tidak lantas kemudian menjadikan saudara lebih unggul ketika nanti melamar pekerjaan dengan gelar S2 yang saudara sandang dibandingkan dengan orang yang tidak S2 yang sama-sama melamar pekerjaan. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa S2 itu bukanlah suatu kebutuhan, tapi itu nilai tambah di dalam era saat ini. Jadi kalau saudara beranggapan bahwa S2 itu suatu keniscayaan yang harus segera dipenuhi, karena ya kalau S1 kan standar aja, semua orang hampir semuanya sekarang S1, sehingga saya harus lebih tinggi dari yang lainnya supaya saya memiliki nilai yang lebih menjual dalam tanda kutip ya. Itu mitos kawan-kawan sekalian, karena masih banyak sekali perusahaan-perusahaan di luaran sana yang membutuhkan grade ya standarnya minimal S1.
Bahkan ada yang diploma, tidak S1. Nah, S2 ini bukan suatu kebutuhan, tapi suatu nilai tambah atau nilai lebih, kawan-kawan sekalian. Itu yang pertama tentang mitosnya. Yang kedua, saya ingin meluruskan niat kawan-kawan sekalian bahwa S2 itu apa sih harapan kawan-kawan sekalian ketika akan menempuh pendidikan lebih lanjut, yaitu S2. Jangan sampai S2 itu saudara anggap sebagai lifestyle atau gaya hidup. Kalau S1 saudara anggap gaya hidup, oke lah, tidak terlalu mengapa, karena di S1 teman saudara jauh lebih banyak dibandingkan dengan S2. Dalam satu kelas S2, di saat saya S2 dulu, satu kelas hanya 8 orang. Sehingga apakah ini lifestyle, gaya hidup, ya kurang tahu juga ya. Tapi saat ini S2 seolah-olah karena tadi itu dianggap sebagai kebutuhan, akhirnya S2 pun pola pemikiran dan pola belajarnya, pola menyelesaikan S2-nya pun hampir sama dengan S1, sehingga seolah-olah ya ini hanya lifestyle saja, melanjutkan dari SMA, S1, kemudian S2, seolah-olah ini hanya sekedar alur atau arus yang kita ikuti. Kita luruskan niat dulu, jangan sampai beranggapan bahwa S2 merupakan suatu gaya hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai S2 merupakan salah satu langkah yang kita tempuh secara singkat karena kita sebetulnya tidak siap untuk menempuh atau mencari suatu pekerjaan. Ada yang bilang kuliah itu adalah pengangguran terselubung, karena kita belum siap untuk disebut sebagai pengangguran, karena kita belum punya orientasi untuk bekerja sama sekali. Ya apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita ambil S2 saja. Nah, jangan sampai ada pola pemikiran yang seperti ini kawan-kawan sekalian. Jadi yang pertama mitosnya, kemudian yang kedua luruskan niatnya, yang ketiga jangan pernah beranggapan bahwa S2 ini merupakan suatu pelarian karena saudara tidak siap untuk mencari pekerjaan atau untuk berkarir dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu apa orientasi saudara ini akan S2. Maksudnya begini, apakah saudara nanti akan berkecimpung di dunia akademisi, ngajar misalnya, seorang dosen atau pengajar misalnya. Kalau itu harapan saudara, maka S2 merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa ditunda. Semakin cepat semakin bagus. Tapi kalau saudara tidak punya keinginan sama sekali untuk akademisi, saya nggak minat sama sekali Pak untuk jadi dosen atau ngajar, saya pengennya kerja kantoran, maka saya pengennya ngambil S2. Nah, ini suatu hal yang agak kurang tepat ya menurut saya, tapi ini karena saya sharing pengalaman, maka ini versi saya. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena yang tadi pertama itu, bahwa untuk mencari pekerjaan itu tidak perlu S2, cukup S1 ditambah dengan bekal-bekal yang lainnya. Nggak perlu kita capek-capek 2 tahun untuk kuliah kalau hanya sekedar bekerja di tempat yang tidak memerlukan minimal gelar S2. Di kantor misalnya cukup S1 tambah dengan kemampuan berbahasa asing. Kalau yang lainnya cukup satu bahasa asing, Inggris misalnya, saudara tambah dengan bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jepang atau lain sebagainya. Nah, ini lebih saya sarankan jika memang saudara tidak punya orientasi untuk ngajar. Tapi kalau memang cita-citanya pengen jadi dosen, ya dosen minimal harus S2 memang. Lebih bagus lagi kalau setelah S2 langsung lanjut S3. Nah, ini akan berkaitan dengan yang ketiga nanti kawan-kawan sekalian. Jadi yang kedua, yang saran saya, kalau saudara tidak punya orientasi pengen jadi dosen, saran saya tidak perlu S2. Cukup S1 ditambah dengan keahlian-keahlian yang lain, seperti misalnya kemampuan berbahasa asing, kemampuan manajerial yang kita bisa ikut dari kursus-kursus atau entrepreneur dan lain sebagainya, leadership dan lain sebagainya. Tapi untuk S2 saya pikir tidak perlu kalau saudara tidak punya orientasi untuk menjadi akademisi. Yang saran berikutnya, dan ini yang paling penting menurut saya, adalah saudara harus pastikan sumber dana untuk S2 saudara. S2 itu tidak murah kawan-kawan sekalian, dan untuk beasiswanya juga terbatas, yang artinya mungkin saudara dulu ketika S1 modal nekat ya, artinya mohon maaf sekali lagi, saya tidak punya maksud apa-apa, mungkin dana kita terbatas saat S1, tapi ketika S1 beasiswa ada di mana-mana, artinya banyak sekali beasiswa yang bisa kita akses ketika kita kuliah di prodi S1.
jenjang S1. Tapi ketika jenjang S2, waktunya cukup singkat, kurang lebih hanya 4 semester atau 2 tahun jika lancar. Nah, otomatis anggaran yang kita siapkan juga hampir 2 kali lipat dari S1. Dengan ketersediaan beasiswanya yang tidak semelimpah S1. Kalau saat ini mungkin yang pemerintah sediakan hanya LPDP. Dengan syarat untuk bisa memenuhi LPDP itu juga tidak mudah, dengan saingan yang kita hadapi juga memiliki kemampuan yang juga di atas rata-rata biasanya. Sehingga kalau sumber dana kita masih belum jelas untuk S2, saya sarankan untuk menunda S2-nya. Tapi kalau sumber dananya jelas, misalnya orang tuanya sudah siap membiayai, nah nanti setelah S1 langsung S2, sudah siap dana untuk S2, saudara timbang-timbang lagi ya, atau Pak, daripada saya S2 mending uangnya kita simpan dulu untuk keperluan yang lain, saya tidak punya orientasi untuk ngajar, saya akan coba mencari pekerjaan terlebih dahulu. Jangan lantas kemudian karena sumber dana sudah jelas, orang tua pengennya S2 tapi kita nggak pengen ngajar, ya sudah kita ambil aja kesempatan untuk S2 itu. Bagi saya satu akan membuang waktu, karena 2 tahun akan kita habiskan untuk berkecimpung belajar lagi, sedangkan niat kita tidak belajar lagi tapi langsung action dengan bekerja dan memperoleh penghasilan misalnya. Yang kedua, jelas kita akan membuang sumber dana, artinya kurang lebih 1 tahun kalau di tempat-tempat tertentu bisa sampai 9-12 juta, ya 24 juta per tahun, maka dalam waktu 2 tahun kurang lebih 50 juta yang kita siapkan untuk S2, belum keperluan yang lain, misalnya keperluan tesis, referensi literatur dan lain sebagainya. Ya, jadi itu beberapa tips yang saya sampaikan terkait dengan kegalauan mahasiswa. Saya ini pengennya S2 atau langsung lanjut cari kerja, Pak. Ya, satu, tetapkan orientasinya terlebih dahulu. Luruskan bahwa mitos S2 merupakan kebutuhan, ini tidak ada. Bahwa tidak merupakan kewajiban dan sekarang standarnya minimal S2, tidak ada seperti itu. S1 tetap menjadi standar minimal untuk saat ini, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, kalau saudara berorientasi jadi dosen, silahkan dikejar sesegera mungkin untuk S2-nya. Kalau tidak ada orientasi dari dosen, saudara bisa menunda keinginan S2-nya. Dan yang ketiga, yang paling utama ini, sumber dananya bagaimana. Kalau sudah siap sumber dana di belakang, kembali ke orientasi di depan tadi itu. Kalau memang tidak punya niat untuk akademisi, saran saya ditunda. Tapi kalau sumber dana ada, kita pengen jadi dosen, memang jangan ditunda. Lulus wisuda hari ini, bulan April besok sudah ada pendaftaran S2 di beberapa tempat di perguruan tinggi bagus di Indonesia. Segera dikejar untuk melengkapi standar minimal kalau saudara ingin sebagai seorang akademisi, kawan-kawan sekalian. Jadi kegalauan itu juga saya alami ketika saya lulus S1 dulu, tapi karena sumber dana saya terbatas sehingga kegalauan itu tidak terlalu berlarut-larut, sehingga saya tidak punya orientasi untuk segera S2 karena saya memiliki ilmu tahu diri yang luar biasa, sehingga sumber dana saya terbatas. Saya juga tidak pandai-pandai amat, sehingga untuk dapat beasiswa juga sulit bagi saya pada saat itu, sehingga saya tidak lanjut S2, tapi saya mencari pekerjaan supaya saya bisa siap menghadapi Idul Fitri bersama dengan keluarga. Karena biasanya kalau Idul Fitri kan pertanyaannya, setelah lulus kuliah sudah kerja di mana ini? Nah, ini bulan depan sudah puasa dan menjelang Idul Fitri, siapkan mental baik-baik para wisudawan wisudawati yang saat hari ini sudah diwisuda. Semoga apa yang dicita-citakan segera terwujud, kawan-kawan sekalian. Baik, itu saja kawan-kawan sekalian tips singkat dari saya tentang kegalauan para lulusan, apakah lanjut S2 ataukah langsung mencari pekerjaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap sehat selalu, nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi, sampai jumpa.